Halo, selamat datang di channel Ayo Les. Channel ini menyediakan berbagai macam materi pelajaran, soal dan pembahasan, serta beberapa eksperimen sains. Namun, sebelum lanjut, silahkan klik like, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya Anda tidak tertinggal video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Amin. Pada kesempatan kali ini kakak akan menjelaskan soal dan pembahasan untuk penilaian akhir semester untuk semester ganjil mata pelajaran PPKN ataupun Pendidikan Kewarganegaraan kelas 7 semester ganjil. Adik-adik perlu diketahui ini adalah video part kedua dari video sebelumnya yang sudah kakak upload soal nomor 1 sampai soal nomor 25. Bagi adik-adik yang belum subscribe ataupun belum like, silahkan di like dan subscribe dulu, karena subscribe itu gratis ya adik-adik dan dapat mendukung berkembangnya channel ini. Baiklah, kita langsung lanjutkan. Kemarin kita sudah membahas soal nomor 1 sampai soal nomor 25. Pada kesempatan video kali ini akan kita bahas soal nomor 26 sampai selesai. Silakan bagi adik-adik yang belum menonton part pertama bisa menonton terlebih dahulu, karena akan sangat membantu adik-adik untuk ujian nantinya. Oke, kita langsung mulai soal nomor 26. Pembukaan UUD 1945 disebut juga sebagai pernyataan kemerdekaan karena A. Memiliki tujuan negara, B. Mengandung cita-cita luhur proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno dan Hatta, C. Memuat Pancasila sebagai dasar negara, D. Memuat proklamasi kemerdekaan yang dideklarasikan. Oke, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 26 apa adik-adik? Ya, jawabannya adalah yang B. Kenapa pembukaan UUD itu disebut sebagai pernyataan kemerdekaan? Ya, karena mengandung cita-cita luhur proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kita lanjut ke soal nomor 27. Berikut hal-hal yang tidak dimuat dalam pembukaan UUD 1945 yaitu A. Tujuan negara. Ini termuat ya adik-adik, ini ditanyakan tidak. Berarti A bukan. Yang B, fungsi negara, ini termuat, berarti bukan jawabannya. Dasar negara, ini bukan jawabannya. Yang paling tepat adalah yang D, karena ini tidak termuat di pembukaan UUD 1945. Kita lanjut ke soal nomor 28. Peraturan perundang-undangan nasional bagi warga negara yang memiliki arti penting karena sesuai dengan hak-hak berikut kecuali A. Menciptakan hak-hak dan kewajiban, B. Memberikan rasa keadilan, C. Menciptakan ketentraman, D. Menciptakan ketertiban dan keamanan. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 28 apa adik-adik? Ya, jawabannya adalah yang A. Peraturan perundang-undangan nasional itu berguna untuk kecuali memberikan rasa keadilan. Ya, ini benar, berarti ini bukan jawabannya. C. Menciptakan ketentraman, berarti ini bukan jawabannya. D. Menciptakan ketertiban dan keamanan, ini bukan jawabannya. Oke, jawabannya paling tepat adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 29. Berikut tujuan diberlakukannya hukum yaitu A. Membela orang yang sedang berperkara di pengadilan, B. Memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada pelanggaran hukum, C. Menciptakan ketertiban, D. Menciptakan kerjasama yang baik antar kepolisian, jaksa, dan hakim. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 29 apa adik-adik? Ya, yaitu adalah yang C. Menciptakan ketertiban ataupun keadilan dan ketertiban. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Tujuan dari diberlakukannya hukum. Oke, kita lanjut ke soal nomor 30. Pembukaan UUD 1945 ditentukan oleh pembentuk negara, merupakan pokok kaidah negara yang fundamental berdasarkan A. Sejarah terjadinya, B. Sumbernya, C. Isinya ataupun D. Maknanya. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 30 apa adik-adik? Pembukaan UUD ditentukan oleh pembentuk negara,
pokok kaidah negara yang fundamental berdasarkan apa? Ya, sejarah terjadinya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 31. Kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan hasil perjuangan pergerakan melawan penjajah, termasuk makna pembukaan UUD 1945 alinea berapa adik-adik? A kedua, B pertama, C ketiga, D keempat. Jawaban yang paling tepat adalah apa adik-adik? Ya, jawabannya adalah yang A kedua. Kita lanjut ke soal nomor 32. Contoh pelaksanaan norma agama dalam masyarakat adalah titik-titik. A. Menjalankan ibadah menurut agama masing-masing. Ya, ini jawabannya ya adik-adik. Menjalankan ibadah menurut agama masing-masing. B. Berbicara sopan, ini bukan norma agama. Tidak merampok, gotong royong, ini kurang tepat ya untuk masuk ke norma agama. Kita lanjut ke soal nomor 33. Salah satu contoh norma kesopanan adalah titik-titik. A. Berlaku jujur, B. Hormat kepada orang yang lebih tua, C. Kehidupan yang tentram, D. Jangan berbicara ketika sedang makan. Ini bukan, ini bukan, ini bukan. Yang paling tepat untuk contoh norma kesopanan yaitu yang B. Hormat kepada orang yang lebih tua. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya adik-adik. Soal selanjutnya soal nomor 34. Peraturan hidup yang timbul dari pergaulan segolongan manusia dalam masyarakat dan dianggap sebagai tuntunan pergaulan sehari-hari dalam masyarakat disebut norma titik-titik. A. Agama, B. Kesusilaan, C. Hukum, ataupun D. Kesopanan. Jawabannya paling tepat apa adik-adik? Ya, ingat ini keywordnya pergaulan dari segolongan manusia dalam masyarakat. Nah, ini berarti apa adik-adik? Ya, ini jelas ini adalah kesopanan. Kita lanjut ke soal nomor 35. Berikut ini yang bukan bentuk sanksi pokok menurut pasal 10 KUHP adalah titik-titik. A. Denda, B. Hukuman mati, C. Pencabutan hak-hak tertentu, ataupun D. Kurungan. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 35 apa adik-adik? Ya, yang C. C ini adalah bukan merupakan sanksi pokok menurut pasal 10 KUHP. Isi dari pasal 10 KUHP itu sanksi pokoknya adalah denda, hukuman mati, ataupun kurungan. Yang C ini bukan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 36. Berikut ini yang bukan unsur-unsur hukum adalah titik-titik. A. Peraturan diadakan dan dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. B. Berisikan peraturan mengenai tingkah laku dalam pergaulan masyarakat. C. Terdapat perintah dan larangan, ataupun D. Pada umumnya peraturan tersebut bersifat memaksa. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 36 yang bukan unsur hukum apa adik-adik? Ya, yang B. Berisikan peraturan mengenai tingkah laku dalam pergaulan masyarakat. Kalau yang ini lebih cenderung ke norma kesopanan. Yang A ini merupakan ciri dari hukum, C ini adalah ya karakteristik dari hukum, D ini juga karakteristik dari hukum yang bersifat memaksa. Oke, kita lanjut ke soal nomor 37. Hukum adalah keseluruhan syarat-syarat di mana kehendak bebas dari orang lain menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan. Hal itu merupakan pengertian hukum menurut titik-titik. A. JCT Simorangkir dan Wuryono Sastro Pranoto SH, B. Utrecht, C. Immanuel Kant, ataupun D. Myers. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 37 apa adik-adik? Ya, jawabannya adalah yang B. Utrecht. Oke, kita lanjut ke soal nomor 38. Perbuatan mencuri itu melanggar norma agama sekaligus melanggar norma hukum. Sanksi bagi pelanggar norma hukum adalah titik-titik. A. Dimasukkan neraka, bukan ya. Ini bukan sanksi dari norma hukum. B. Disiksa, ini nanti malah main hukum sendiri, ini bukan. C. Dipidana, ataupun D. Diasingkan. Jawaban yang paling tepat apa adik-adik? Ya, kalau melanggar norma hukum adalah dipidana. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. D ini bukan. Kita lanjut ke soal
soal nomor 39. Norma yang pelaksanaannya dipaksakan dan dikenai pada pelanggarannya adalah norma titik-titik. A. Agama, B. Sopan santun, C. Susila, ataupun D. Hukum. Jawabannya paling tepat untuk soal nomor 39 apa adik-adik? Ya, adalah hukum. Akan ada hukuman yang jelas dan memaksa ketika ada yang melanggarnya. Do. Kita lanjut ke soal nomor 40. Norma yang berpedoman pada undang-undang adalah apa adik-adik? A. Kesusilaan, B. Agama, C. Hukum, D. Kesopanan. Mudah ya adik-adik, jelas kalau ini adalah norma hukum berdasar pada undang-undang tertulis, jelas dan memaksa. Kita lanjut ke soal nomor 41. Memelihara tempat ibadah dan tidak merusak tempat ibadah agama lain termasuk penerapan dari norma titik-titik. A. Hukum, B. Agama, C. Kesusilaan, ataupun D. Kesopanan. Apa adik-adik? Ini berkaitan tentang tempat ibadah, tidak merusak tempat ibadah. Berarti jawabannya paling tepat apa? Ya, B. Agama. Jelas sekali ya. Kita lanjut ke soal nomor 42. Perbuatan yang mencerminkan ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku adalah titik-titik. A. Pengendara motor berhenti di pinggir motor. Bukan ya. Kemudian B. Pejalan kaki berjalan di trotoar jalan. C. Supir mengendarai mobilnya dengan pelan-pelan. Ini juga tidak ada dasar kepatuhan hukum, dasar hukumnya ya. Pengendara motor berhenti di pinggir jalan, di pinggir motor, ini juga nggak ada, maksudnya nggak ada dasar ataupun hukum yang mengatakan tentang ini. Yang D. Polisi menilang pengemudi mobil yang tanpa SIM. Ya, ini tidak tepat ya, karena ini yang pelanggarannya itu di pengemudinya. Pengemudi mobil kenapa kok nggak memakai SIM ataupun tidak membawa SIM? Berarti ini bukan. Jawaban yang paling tepat setelah kita analisis adalah yang B. Pejalan kaki berjalan di trotoar jalan. Ya, oke. Kita lanjut ke soal nomor 43. Soal 43. Norma kesopanan adalah ketentuan atau pandangan hidup yang timbul dari titik-titik. A. Adat istiadat nenek moyang yang dipelihara oleh suatu bangsa. B. Kesepakatan yang hidup dalam pergaulan masyarakat. C. Pergaulan yang lahir dari masing-masing golongan yang ada. D. Warisan dari leluhur para suku bangsa yang ada di pedesaan. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 43. Ingat, kalau norma kesopanan adalah norma yang berasal dari pergaulan masyarakat ya. Berarti yang B. Kesepakatan yang hidup dan muncul dari pergaulan masyarakat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 44. Tingkat kepatuhan atau kesadaran hukum dalam melaksanakan peraturan dengan ukuran kontak legality. Artinya seseorang patuh pada hukum karena titik-titik. A. Kiprah umum atau masyarakat. B. Takut pada orang kekuasaan atau paksaan. C. Dasar keuntungan atau kepentingan. D. Atas dasar adanya aturan dan hukum untuk ketertiban. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 45. Hukum yang sedang berlaku di Indonesia disebut titik-titik. A. Hukum pidana, B. Hukum positif, C. Hukum perdata, D. Hukum negatif. Jawaban yang paling tepat, hukum yang sedang berlaku itu adalah hukum positif. Hukum yang sedang tidak berlaku ataupun off adalah hukum negatif. Oke, kita lanjut ke soal nomor 46. Berikut ini merupakan macam-macam norma yang berkembang dalam masyarakat kecuali titik-titik. A. Norma kesopanan, B. Norma keadilan, C. Norma kesusilaan, ataupun D. Norma hukum. Jawaban yang paling tepat apa adik-adik? Ya, norma keadilan. Norma keadilan ini tidak ada ya. Jadi norma itu kesopanan, kesusilaan, hukum, dan norma agama. Jadi B ini bukan. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 47 adik-adik. Ayo tetap semangat. 47. Setiap pergaulan bisa menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Oke, agar mencapai hasil positif yang maksimal diperlukan titik-titik. A. Polisi sekolah atau patroli keamanan. B. Pos polisi karena anak sekarang tidak takut pada satpam.
C. Kepatuhan warga sekolah terhadap tata tertib. D. Kepala sekolah ikut patroli. Jawaban yang paling tepat apa adik-adik? Iya, kesadaran akan kepatuhan warga sekolah, baik siswa, guru maupun staf, untuk kepatuhan warga sekolah terhadap tata tertib. Dijamin ya, kalau kita sudah mematuhi tata tertib di sekolah, maka hasil positif itu akan maksimal. Kita lanjutkan ke soal nomor 48. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia ingin hidup dengan tertib, aman. Oleh karena sebab itu diperlukan suatu aturan yang disebut A. Norma. B. Pemimpin yang kuat. C. Petunjuk. D. Ketaatan rakyat pada pimpinan. Jawaban yang paling tepat apa adik-adik? Ya, jelas sekali, norma. Kenapa kok gitu? Karena di sini diperlukan aturan. Nah, aturan dalam masyarakat itu adalah norma. Oke, pimpinan ini bukan, petunjuk bukan, do ini juga bukan. Kita lanjut ke soal nomor 49. Pembangunan lahiriah dan batiniah bangsa dan negara melalui penggalian ilmu dan pengetahuan lain sebanyak-banyaknya diiringi dengan mempertebal ketakwaannya disebut dengan A. Pembangunan iptek dan iptak. B. Pembangunan yang seimbang. C. Pembangunan yang berkesinambungan. D. Pembangunan nasional. Jawaban yang paling tepat apa adik-adik? Ya, A. Pembangunan iptek dan iptek. Iptek itu di bidang lahiriah dan iptak itu di bidang batiniah. Oke, kita lanjut ke soal terakhir, soal nomor 50. Barang siapa yang sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana yang penjara paling lama 15 tahun penjara. Ini adalah contoh dari norma A. Hukum. C. Kesopanan. A. Hukum. B. Kesopanan. C. Agama. Ataupun D. Kesusilaan. Ingat, di sini ancamannya adalah hukuman 15 tahun penjara. Kalau terkait pidana penjara dan hukuman kurungan selama 15 tahun penjara, itu berarti sudah melanggar norma hukum. Oke, nah akhirnya selesai juga adik-adik soal nomor 1 sampai nomor 50. Nah adik-adik, versi yang kakak berikan ini adalah versi soal pilihan ganda semua ya. Nanti menyesuaikan, kalau ada soal uraian adik-adik harus juga belajar dengan gurunya masing-masing. Semoga adik-adik semua setelah belajar di video ini mendapatkan hasil yang maksimal, nilai yang memuaskan, dan dapat juara kelas. Amin. Terima kasih dari kakak. Apabila merasa video ini bermanfaat, jangan lupa saya ingatkan lagi untuk klik like, subscribe, supaya channel ini terus berkembang. Terima kasih dari kakak. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.